punya anak satu ya. Itu nek dompet iku mek enek duit 10.000 durung wani nukokne lek rong enek gandine iku aku yo pernah. Apapun hasilnya, yes, kalau kita bahagia, ikhlas kan enak gitu, menjalaninya enak gitu, nggak belum jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat umek, kembali lagi di channel kita Belajar Umek. Oke, kali ini saya sedang berada di sisi timurnya Blitar, jadi di sedikit pegunungan Gunung Kelut, lereng Gunung Kelut. Oke, saya sedang bersama Pak Muklin bersama Ibu Faiza. Nurul Faiza. Nurul Faiza. Oke. Beliau merupakan praktisi di bidang melon, ya, Ya. gitu ya, Pak. Ya, kita pertanian lah ini. Pertanian. Beliau juga stokis Ya, NASA, stokis produk NASA. NASA, ya. Pak, boleh diceritakan Pak, awalnya dulu gimana kok bisa dari stokis ke melon, atau sebelumnya juga boleh diceritakan? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, jadi pada awalnya dulu itu sebenarnya background saya itu sebenarnya peternakan. Jadi saya itu wirausaha peternak ayam telur. Saya itu sebenarnya wirausaha ayam telur. Kemudian saya juga sempat kuliah, tapi kuliahnya enggak telur, hukum. Nah, jadi saya kuliahnya hukum. Ambil S2 juga hukum. S2 juga hukum. Jadi sama sekali nggak ada hubungan antara pertanian ataupun peternakan sama sekali. Itu bukan backgroundnya, tapi saya dibesarkan juga di area pertanian. Kenapa saya tertarik melon? Banyak hal, Mas. Jadi pada awalnya saya itu belum kenal melon ya. Intinya saya juga belum kenal NASA. Saya itu lebih kenal NASA dulu baru ke melon. Jadi saya NASA itu adalah multi level marketing yang sifatnya jual beli. Jadi itu pertama dulu. Jadi yang dijual itu ya ada macam-macam lah dulu sebelum mengenal segmen pertanian ini. Itu saya ke situ dulu. Jadi dari peternakan saya ambil jalankan bisnis multi level. Nah, multi level itu kebetulan di situ itu ada produk pertanian organik NASA dari situ lah. Dari setiap pertemuan, pembelajaran dan sebagainya, saya jauh-jauh hari itu akhirnya saya dipertemukan dengan Pak Abah Kusnanto ya, itu dari Skemifarm. Gitu. Beliaunya itu menaungi intinya lebih praktisi dari saya. Beliau adalah praktisi di bidang melon agro yang semula beliau itu adalah ahlinya agro NASA. Jadi saya dikenal insinyurnya NASA lah, Praktisi peternakan. praktisi. Akhirnya beliau mengembangkan fokus pada pengembangan jaringan melon organik. Itu kemudian dikenalkanlah ke saya. Akhirnya dengan dengan jaringan ini tadi, akhirnya saya juga mengembangkan omset saya yang dulunya cuman orang itu mainkan multi level itu hanya dari jual beli. Kita enggak, ternyata ada dari sini. Kalau orang bilang itu double pedal, double keuntungan ya, double gardan. Di satu sisi saya itu dapat keuntungan dari poin produk yang saya pakai, di satu sisi dari produk yang saya pakai itu bisa menghasilkan. Jadi saya nggak butuh serapan pembeli karena pembelinya saya sendiri. Gitu. Intinya pembelinya saya sendiri, itu pertama. Terus yang kedua, kenapa saya tertarik dengan melon? Saya itu benar-benar kawal SOP-nya. Jadi di grupnya kita, di Skemifarm, di jaringan kita itu memang benar-benar dikawal SOP-nya, mulai dari pembibitan, pembenihan, pemupukan sampai dengan panen dan pasca panen. Intinya pada saat melempar barang ke pasaran itu kita sudah nggak takut lagi. Hulu hilir sudah. Kenapa? Karena kita sudah ditentukan ketika kebutuhan serapan kontrak itu ya, kontrak dengan mohon maaf kayak SHB, kemudian Samret dan sebagainya, itu kontraknya segitu kita mempertahankan. Baru ketika kontrak itu pernah ada penambahan baru, nanti pasti akan dibuat GH baru. Nah itulah
kenapa saya kok saya milih terjun di melon, kemudian kok saya pakai SOP yang diterapkan oleh Skemifam dengan menggunakan NASA. Nah, itu kan buat saya itu saling menguntungkan. Intinya seperti itu. Dari produk saya dapat keuntungan, ketika saya jual ke saya sendiri, minimal saya dapat keuntungan dari perusahaan, ya kan. Kemudian dari hasil itu saya bisa saya bisa mendapatkan keuntungan realnya yang alhamdulillah semua itu dikerjakan oleh tenaga, Mas. Saya itu dan tenaga kerja saya itu alhamdulillah juga bisa gaji sesuai UMR Blitar lah. Hari ini berapa Pak kerjanya hari ini? Hari ini kita masih ngambil satu pekerja. Satu kerja itu kalau di melon bisa mengaver berapa? 1 sampai 2 GH. Nah, itu greenhouse. Greenhouse, ya. Greenhouse. Nah, Pak sendiri itu hari ini berapa? Hari ini kita masih 1 sih, tapi kebetulan nih tadi kan ketemu di sini ya. Ini tadi masih arisan GH. Alhamdulillah ada difasilitasi oleh Skemifam tadi. Kita punya komunitas arisan GH untuk pengembangan. Jadi kalau orang lain itu berpikirnya bisnis kita itu dibangun berdasarkan kita enggak. Kita ada kebersamaan di sini dari hulu ke hilirnya. Dan alhamdulillah dari Skemifam memang benar-benar membantu saya dalam hal melon. Bahkan untuk orang yang maaf dengan background peternak, sarjana hukum, tidak ngerti tani, ya, saya bisa. Dan alhamdulillah panen-panen kita memuaskan juga. Ngapunten, tadi jenengan menyinggung tentang kepolisian. Iya. Benarnya itu kan banyak gitu. Kan banyak gitu di luar sana juga ngomong tentang organik. Ini lombokku organik, ini semangkaku organik. Sebenarnya organik sendiri menurut dari Skemifam itu seperti apa sih? Gini, jadi organik Skemifam itu ada berbasis NASA, produknya organiknya NASA gitu. Jadi perlu diingat bahwa tidak ada dalam dunia pertanian yang memang benar-benar full organik. Karena apa? Tanah itu butuh makro sama mikro. Unsur makro dan unsur mikro itu harus terpenuhi semuanya. Dan itu ada di kimia. Kita tetap menggunakan semacam urea dan sebagainya, tetapi dalam hal ini prosentasenya jauh lebih kecil. Ya, terus kita sama sekali tidak menggunakan pestisida ataupun pemanis buatan atau dan sebagainya, karena pemanis itu kan biasanya dari kalium ya, kalium baik itu maaf kalau mereknya saya sebut merek KNO lah atau apa itu kan, itu kalau kita pemanisnya pakai itu kita masukkan lewat pupuk baru diserap, tidak dengan disemprotkan lewat langsung. Nah itu kadang makanya bisa di beberapa konsumen saya itu bisa membedakan ketika mencari produk yang sama itu dia makan itu ada yang satu itu sempat sesek, akhirnya dia alergi kan, alergi sampai bukan sama melon. Ya itu dia sempat sesek. Nah, dia beli di beberapa supermarket hampir sama barangnya itu tetap sesek. Ya itu makanya ketika mencoba panenan saya itu dia enggak. Akhirnya sekarang setiap kapan panen misalkan minggu ini ada jadwal panen, saya tanya ada di mitra sana ada, di sana ada, karena kita kan punya kelompok ya di situ. Jadi kita selalu berusaha untuk memberikan pelayanan kepada konsumen agar mohon maaf kalau orang bilang barang kita itu barang premium. Jadi jangan jual ikan lohan ke pasaran gurame, ke pasaran nila. Makanya harganya kan sama nila, padahal gurame itu kan lohan itu kan ikan bagus, harusnya punya nilai jual bagus. Nah itulah yang dipertahankan oleh komunitas kita. Skemifam ya. Kita ya Skemifam tadi. Skemifam punya berapa mitra? Banyak Pak. Banyak ya. Di lingkup Blitar aja atau ada di luar kota? Banyak di luar kota. Nanti basisnya sudah nasional berarti. Sementara karena jangkauannya itu mungkin di Jawa ya, terutama Jawa. Ada Madura, ada Banyuwangi. Ada Banyuwangi ada. Ini tadi dari Ponorogo, Bojonegoro ada, banyak. Untuk semua itu juga menggunakan peternakan. Yang tergabung dalam Skemifam sendiri
itu menggunakan produk NASA. Dari Semuanya menggunakan produk NASA. Ya. Itu nanti bisa aplikatornya sudah banyak ya. sudah, iya, dan bisa membandingkan itu nanti. Oke, dengan menggunakan NASA itu Pak, untuk hari ini katakanlah satu apa greenhouse tadi Ya, itu bisa ditanam berapa pohon? tergantung ukuran. Tergantung ukuran. Berarti untuk kapasitas 11 kali 50 ya, itu kan standarnya segitu. 11 meter kali 50 mau ukurannya kayak apapun, pokoknya ya 11 kali 50 atau 12 kali 25 gitu. Itu bisa nyampe 1000 pohon. 1000 pohon. Oke, untuk 1000 pohon itu kira-kira modal yang harus kita tanam berapa? Gini, untuk GH sendiri lengkap ya. GH lengkap, misalkan GH lengkap berarti karena airnya itu juga kita ngambil dari air tanah, bukan air sungai pengairan. Nah, itu ya kisaran untuk GH sendiri kisaran antara 40 juta, perlengkapan GH antara 40 juta sampai 50 itu untuk di satu GH dengan segala perlengkapannya. Kapasitas 1000. Nah, itu GH dengan segala perlengkapannya ya. Belum biaya olah lahan ya. Karena itu masuk modal. Yang awal tadi masuk modal. 50 juta itu masuk modal. Dan misalkan jenengan tuh membuat GH yang kedua di sekitar situ, itu sudah nggak segitu lagi. Sudah turun lagi. Iya, karena sudah ada listrik, sudah ada, sumur sudah ada. Kan tinggal bikin GH-nya aja. Nah, terus. Makanya enak. Otomatis turun begitu. Oke, dari tadi sekitar 40 sampai 50 juta. Iya. Itu GH-nya saja loh ya. Saja. Terus tanamnya Pak. gini, jadi kita hitung itu adalah modal. Jadi kemudian kita hitung setelah modal otomatis kan biaya. Biaya itu masuk HPP, harga pokok produksi. Harga pokok produksi kita itu memang relatif tinggi, Pak. Jadi nggak sama dengan nggak sama dengan mungkin yang pakai SOP lain itu kita memang nggak sama. Kenapa? Karena yang kita perhatikan itu adalah kondisi nutrisi tanah. Jadi enggak gitu, kita mempertahankan itu. Iya. Jadi bagaimana GH itu yang kekuatannya sampai 5 tahun bisa digunakan untuk 20 kali panen. Setiap panennya itu kualitasnya itu minimal tetap baik gitu. Stabil. Nah, itu otomatis seperti halnya tanaman itu kan butuh nutrisi. Nah, kalau nutrisinya nggak kita pastikan tersedia, gitu. Mangan opo gitu. Mangan opo gitu loh. Nah, makanya gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi pohon pun sebenarnya butuh nutrisi. Jadi nggak bisa kita itu misalkan jatai sawit itu jatah sawit itu HPP-nya ya. HPP belum ya, belum biaya perawatan, belum tenaga lah ya. Itu kisaran 10 sampai 12 ribu ya. Itu 10 sampai 12 ribu itu per pohon. Lah itu memang itu jatah sawit itu 12.000 kali 1.000. Intinya ya sekitar 12 juta. Nah, itu nanti kan dari situ satu pohon itu kita buahkan cuma satu, Mas. Mas Yosua tetap saya ambil satu. Kenapa? Kayak sampean, Mas. Ketika sampean bikin kopi, jatah dosis satu cangkir kopi, sampean gawe 2 cingkir rasanya kira-kira ya. Ambiar kan. Nah, itu makanya SOP-nya kita di situ. Kualitasnya kita nggak memaksakan rasa manis dengan nyemprot atau pemanis atau apapun itu ya, kita nggak memaksakan itu, tapi memang kita membuat kualitas manis itu dari asalnya, dari takerane. Emang ada tuh Pak yang nggak nganu? Ya kita nggak tahu, kita nggak mau ngomongin itu. Maksudnya gini loh. Ketika enakan di sampean Mas, ketika gawe kopi dosis sak cingkir, mari ngono sampean buat jadi karo dosis sak cingkir ku mau dadekne loro, kurang lagi mau tambahi kok gula, enak ndi? Enak sing awal. Ya kayak seperti itu. Makanya yang kita jaga tetap kualitas tadi. Dan itu tadi juga kita punya komunitas tadi. Nah, akhirnya dengan harga jual yang kompetitif juga. Nah, tetap bisa muter gitu Pak. Nggih, karena kualitas gini Pak. Jenengan punya kualitas barang sebagus apapun, ketika permintaan nggak bisa memenuhi, ya, otomatis harga tetap
tertekan. Iya iyalah, Di pasar. tertekan. Soalnya apa? Awakmu barang apik kan gak mesti enek. Lah, di komunitas kita Skemi Farm itu, kapan jenengan butuhkan, tiap minggu mana yang panen itu ada. Ada. Nanti tadi tanya juga banyak. Benggim. Ini panen. Iya. Ini panen. Makanya beberapa kemarin ya, itu yang panen kita kemarin terakhir ya, itu langsung Iya. kiriman mana? Yang pertama Banjar, terus Jakarta. Jakarta langsung. Jadi nggak pakai apa? Enggak, langsung sudah ditunggu. Langsung. Disilang. Enggak, langsung. Nah, Kayak yang jenengan lihat tadi kan Iya. itu langsung jam 8 itu sudah ditunggu ekspedisi langsung Jakarta. Jadi langsung pagi, malam juga langsung berangkat. Nah tadi kan main situ, makin gak enak. Bertani model seperti itu Terserah enak. mana yang jenengan. jangan bilang-bilang ya Mas ya. Jangan bilang-bilang ya itu. Itu nanti kalau banyak yang kangen lah. Iya Pak. Nah, Ngangen nih rasa. Omset, kita ngomong omset. omset Kita kan sekali panen itu kami berapa? gini. Iya gila. Jadi gini. Iki jane kudune nggawa kertas sih. Kudune nggawa kertas ya. Gambaran lah gambaran. Jadi tak buka kalkulator Oke, lah. siap. Berarti lek enggak buka kertas berapa? Jadi kita berhitung dari HPP tadi. Dari HPP tadi itu adalah sekitar anggapnya 15.000 ya Mas. Kita ambil yang tertinggi. 15.000 itu kali 1.000 pohon misalkan. 15 juta. Berarti 15 juta ya. Kemudian kita itu berhitung rataan panen kita itu bobot rata-rata itu jangan tinggi-tinggi di sekitar 1,8 gitu aja ya. Jangan 2 kilo ya, 1,8 misalkan. Tapi sebenarnya lah itu. enggak, standarnya sebenarnya 2 Oh, standarnya saya 2 kilo. Berarti rendah Mas, terendah berarti. Ya ada lah 1,2 itu kan ada, tapi kita berbicara di 1,8. Kita di 1,8 aja kali 17.000. Kali 1,7. 1,8 kali 17.000 itu ketemunya 30.600.000. Kurangnya ada mau jutaan. Nah, ini kan kali 17.000 kan kali berarti kan kali jumlah pohon. Dalam hal ini jangan dihitung 100% Mas. Anggap aja yang 200 itu nggak berbuah. Sanu Nah, akhir ini dikalikan berapa? 800 saja. Ketemunya 24.480.000. Itu dikurangi modalnya HPP tadi berapa? 15 juta. Serat katamu terus Ketemunya 9.480 bersih. bersih dalam waktu laba. Dalam waktu 65 sampai 70 hari. Prosesi bosku. Berarti naik juta. Dah. Makanya kan ketika jenengan buat modal 150 juta untuk 3 GH, ya sama 1 bulan ya itu bayaranmu. Hidup makmur. Mau gajian 1 bulan bisa, gajian 1 minggu bisa tinggal apa? Ya itu hitung-hitungannya kayak gitu. Kayak nak ketemu Pak. Mungkin mah lengas-lengas lah bang. Jamai. Makanya ya akhirnya ya tapi saya kan backgroundnya kan peternak. Kita tetap walaupun ada guru atau ada pengusaha, kita tetap apa itu kalau bisa bikin usaha lain. Kayak usaha liya yo aja ngenteni sugih kaya wong-wong ngomong. Lah iso trek awake dhewe duwene cilik ya cilik tapi oke. Jadi ketika satu lesu ada satu untuk penyemangat lagi. Untuk apa? Pemutar. Intinya bener aja sampai kali itu satu lepek. Masih pakai Mancur kabeh kan alhamdulillah. Keran itu sampai gitu loh maksudnya. Nah, ini memang seperti itu hitung-hitungan profitnya segitu. Itu saya ambil cuma 1,8 dengan 800 pohon yang berbuah. Harga itu tadi kontrak ya. Kontrak. Ya. Itu kontrak ya. Tapi kalau sebenarnya harga di luaran itu minimal di 25.000 loh per kilo. Tapi Jadi saya kalau ngecer itu nggak mungkin 17, 25 Pak. Jadi saya itu yang grade B saya, grade B itu saya ecer sesuai harga di pasar karena grade B saya itu grade B besar Pak. Grade B besar. Jenengan nggak benar gini wong. Nah, grade B-nya kita itu di 2,5 kilo ya. Ya meskipun ada yang kecil tetap Ada yang di pasaran. di pasar tetap 25.
Saya lempar di pasaran itu 25 tetap. Karena harga di luaran ya 35 sampai 40 per kilo. Sama cek aja di supermarket. Berarti kan sudah lihat penampilannya, Di googling aja mulai coba. dari netnya, mulai dari rasa kan itu Coba. yang jadi pembicaraan. Coba aja dicek harganya itu berapa, jenis hitam itu di pasaran per kilonya berapa. Itu masuknya kelas supermarket kan. Seperti saya bilang, kalau kita punya barang premium, jangan jual dengan harga itu teknis loh, teknis pemasaran. Karena itu akan merusak harga kita sendiri. Gitu loh. Barangmu apa ya dolan nang Dolan dengan sing api, aja iwak lohan mok dol ning ngene pasaran iwak nila. Dadi ini rego kilon nih lho, bukan rego bijian seperti itu. Dulu kita masuk ke segmen pahit. Nah, dari tadi yang diobrolkan manis toh. Oke, pahitnya Pak, pahitnya. Gini, Selama jenengan merintis semua ini. nggak ada intinya semua itu yang 100%. Gitu. Usaha apapun pasti ada naik turun. Terkait usaha peternakan, pertanian, itu nyawa Mas. Jadi wit itu yang duwe nyawa. Terkadang kita tuh sudah pakai SOP yang benar, tapi dari ini kok beda. Banyak hal. Makanya apa itu? Contohnya yang siji ya, contohnya yang satu itu ya. Kemarin ada di panen ketiga, kita itu nyoba komoditas baru dan itu masih pembelajaran. Intinya kita masih meraba-raba. Ini SOP-nya, katanya harganya sih tinggi. Ada harganya katanya di kisaran kontrak 19 sampai 20 ribu. Kita coba. Akhirnya angen-angen itu kita gondong-gondong sing dhuwur. Oh, biasanya rego 17 iki kok rego 19 berarti lek ngeping ini 1,8 kan kacae kan dhuwur ya. Tapi ternyata itu gandeng rezeki Mas. Gandeng rezeki. Keberuntungan. Kadang kita sudah bagus-bagus, ternyata cuaca pada saat polinasi atau saat kan butuh panas yang bagus, ternyata pas kok mendung ya. Itu juga mempengaruhi. Jadi ya semacam itu walaupun posisi terus bukan lagi hama, tapi perkembangan buah yang kadang kurang. Faktor cuaca. Jadi kadang kan posisi dingin itu juga memperlambat pertumbuhan. Itu kan nggak bisa, itu hal lain. Jadi teknologi di Indonesia itu pertanian belum nyampe ke situ. Nah, untuk menjaga suhu ruangan itu belum nyampe ke situ lah. Kalau selain cuaca alam itu, iya. Insya Allah maka bisa. Ya itu tadi pasan itu. Terus kita juga komunitas jenis lain, kebetulan itu jenis baru yang kita juga masih meraba-raba kayak apa SOP-nya, apa bisa menggunakan yang ini gitu. Dan alhamdulillah tetap saja laku sih, tapi akhirnya ternyata jenis ini ternyata gak iso gede Mas. Jadi kecil, itu ternyata jenis cilik lah ya harganya kok sakmono. Tak kira ini tuh jenis yang bisa gede. Ternyata bobotnya sih tidak tekan. Nah itu akhirnya. Dikira dilarang. Harganya kok larang. Ternyata bobotnya tekan. Karena SOP-nya yang kita terapkan sama seperti SOP yang HPP yang mahal tadi, akhirnya nggak ketemu. Ternyata kalau memang jenis seperti ini, jenis baru itu geser-gesernya nutrisi. Jadi memang kontur jenisnya itu wis nggak iso gede. Mak suplai kaya apapun tetap gak iso gede ngono. Itu nih kakean pakan. Nah, itu nggak apa-apa kemarin. Bahkan bentuknya ya entah dari benih atau apa yang nggak ori ya. Karena kita kenapa tadi di Skemi Farm itu kita tetap konsisten kita gabung di situ. Kepastian benih Mas. Originalitas benih. Jadi benih yang kita itu imporan langsung dari Belanda ya, bentaran kita. Melonnya langsung. Jenisnya Kalau yang macam-macam. Kalau yang kita ambil yang hitam itu imporan langsung, dan itu nggak mesti ada karena di sana kan negara dengan 4 musim. Jadi kan bisanya menciptakan benih hanya dalam 1 musim. Makanya untuk kebutuhan itu kadang kurang. Kalau yang diaplikasikan hari ini berapa jenis?
satu Macam-macam ada macam-macam. Bermacam-macam di komunitas GH kita itu bermacam-macam. Macam-macam. macam-macam. Dan Varietas. pasarnya tetap ada. Alhamdulillah kita di jembatan pasarnya ada semua. Pentingnya Dan ketika pasarnya nggak dan kita dikonandur. mungkin di yang lain dia ada grade bahkan sampai E, A, B, C, D, E. Kita hanya Kita dua. nggak ada. B, A saja. A saja. A saja. saja. Nah, A saja. B-nya saya itu kalau saya jual sendiri malah keliwat go A. Hei. Jadi itu. Lah, kenapa? Karena saya ya itu dari maksudnya itu apa ini ya, permainan grid itu adalah permainan apa ya? Permainan penjualan aja. Ya, betul. Selama kita menguasai penjualannya, ngapain kita main grid? Itu loh. Selama tak iso tak dolaran enggak apa-apa ini Pak. Nah, gitu loh maksud saya. Nah, yang dipertahankan apa? Kalau pengen seperti itu, kualitas lah. Kenapa kita pakai SOP NASA? Kita jaga kualitas. Larang memang, tapi duit dia gak ngapusi. Betul. Betul loh. Oke. Itu tadi Lek pahit, ya sampai lah kemarin ya pok ya. Pok, Yo, enak sih. apa min? pok kemarin. Pak, min juga pernah. Min ya berarti min saya. Tenaga kurang kebayar, termasuk gue. Sepenting aku bisa gaji karyawanku kebayar, modalku tandur balik ya wis aku rasa dipikir. Ya wis cukup aman itu berarti. Masih ada sumber yang lain. Nah, ngono lho makanya jadi usaha nyowo Mas itu beda dengan cita sesuatu, cita paping intinya pasti dadine. Ya. Resikonya kayak ceblok pecah. Gitu. Tapi kita nyowo itu ngenteni. Ya itulah, tergantung juga rezeki. Tapi insya Allah dengan SOP NASA itu adalah tetap kenapa atau kita pakai SOP NASA dan gabung dengan Scanny Farm itu karena apa? Kualitas barang, kita menyediakan kualitas barang seperti apa yang diinginkan pasar yang sudah dibentuk. Oke, jadi Pak, kalau sudah gini, itu mesti konco-konco ini banyak yang pengen bergabung juga. Silahkan, nanti Caranya gimana? Tolong jelaskan sedikit lah. Caranya sedikit ya, mau menghubungi siapa atau gimana? pasang nomorku apa enggak itu HP? Nah, nomor berarti Apa aja nanti pasang pasang nanti kita taruh di deskripsi. Oke, Gitu ya. jadi nanti kita bisa hubungi kita ya. Tidak ada, intinya kita itu sistemnya kekeluargaan. Jadi kalau misalkan ada contoh kayak kemarin ada mitra dari Bakung ya, itu karena di sana itu misalkan ada panenan keri lah intinya, polinasi keri karena polinasi di batang bawah itu nggak jadi, akhirnya beberapa dipolinasi di batang atas kan akhirnya telat. Itu mungkin karena terus penjualannya itu nggak waktu itu mungkin nggak untuk menentukan pasar, itu akhirnya kita ambil dari kita itu lewat kekeluargaan itu bagaimana caranya mengembalikan penjualan itu sesuai HPP, minimal sesuai HPP. Jadi orang yang nanam itu biar nggak rugi. Betul. Intinya satu pohon HPP, intinya ketika sisa misalkan 70, 100 buah, 200 buah itu kita usahakan untuk ngewangi ngonline kan dan sebagainya. Bantu pemasaran. Karena kita nggak khawatir, karena barang kita itu jadwalnya gentenan, nggak pernah bareng. Terjadwal. Kena di kilo. Betul. Enaknya kan nggak bareng gitu. Oke, masuk pertanyaan pamungkas, pertanyaan terakhir. Ibu harus siap sendiri, Bapak juga harus siap sendiri. Untuk konco-konco yang mau merintis usaha, segala usaha. Kalau ibu pegangannya apa, biar usahanya tetap monggo. Maksudnya pegangan punya prinsip. Prinsipnya apa? Kalau dengan sendiri apa? Semua pekerjaan itu harus dilakukan dengan cinta. Oh. Kalau kita senang apapun hasilnya, tetap nggak ada masalah tanpa beban gitu maksudnya. Jadi terus bahagia, jadi apapun hasilnya, kalau kita bahagia, ikhlas kan enak gitu, menjalaninya enak gitu, nggak gerundelan. Jadi diniati semua pekerjaan itu diniati dengan ibadah. Nanti alhamdulillah meskipun kita lagi di bawah, lagi di atas, kan tetap gitu lah, seneng penuh dengan cinta melakukan pekerjaan gitu. Dan nyun sewu, kami berdua itu bukan dari wong-wong sing
duit intinya duit. Kita berdua pernah 1 minggu itu cuman duit 50.000. Berkeluarga. Aku dua anak siji, saya punya anak 1 ya. Itu nek dompet itu mek enek duit 10.000 durung wani nukokne lek rong enek gandine iku aku ya pernah. Kenapa? Aku gak pengen anakku lek pengen jajan kancatang anake tanggane iso tuku anakku ora iso, iki aku gak pengen. Jadi seperti apapun mungkin sugih kuwi nggak kaya sugih wong-wong ngono kae. Mungkin wong-wong teko Jepang, teko Amerika iku jenenge liburan. Kadang aku liburan cukup neng Blitar, neng Malang, kadang ya touring neng motoran turut Dieng dan sebagainya, itu wis cukup. Intinya seperti itu. Jadi kita syukuri semua usaha itu ya. Kalah itu biasa, tapi like kita kapok, kapan kita menang? Mungkin closingnya bapak itu loh, closingnya bapak itu. Jadi putra, bapak itu anak itu, ya. Motivasi Adalah anak jadikan motivasi. Sak nakal-nakal lo bapak wis tau motivasi ini pas keluarga. Sah. Oke, kita tutup Pak. Terima kasih waktunya. Maaf mengganggu seharian mengganggu. Oke, konco-konco belajar rumah, kita setelah belajar banyak hari ini tentang dari beliau, usaha beliau, perjalanan beliau. Mungkin kita akan sambung lagi di segmen selanjutnya. Tetap umat, insya Allah parah. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.